ada drama. Indis ekonomi nggak cuma bertahan buat nyari cuan aja sayang, tapi juga nyari simpati biar dapat validasi. Bukan begitu Mbak Sahara dan Yai Mim? Ibarat judul film nih, tetangga adalah maut. Yang harusnya saling akur malah cekcok sampai viral satu Indonesia. Denny Sumargo malah keseret. Niat hati bikin podcast dan jadi pihak netral, malah dihujat sampai digiring netizen cuma nyari cuan. Alama oi, jadi gimana nih pemirsa? Yang sibuk nyari simpati itu emang butuh validasi kalau dia benar atau enggak sih? Terus gimana dong sama Eza Gionino yang nangis di persidangan sampai Kimberly Ryder yang posting anak naik angkot di saat kasus perebutan mobil dengan mantan suami? Itu lagi nyari simpatikah atau apa nih? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Wah, ini gila deh sosial media ya. Aduh, bukan cuma pernikahan aja, perceraian. Terus udah gitu ada yang satu lagi lebih heboh nih. Penting banget validasi. Perselingkuhan, pergimikan, dan per lainnya. Mending perselingkuhan, pernikahan. Yang Tapi, ini tuh gue bingung urusannya apa. Yang pasti ini mah drama bertetangga kan? Aduh. Gitu kan? Ya, Lu punya drama sama tetangga Kalina? Bukan. Oh, bukan. Sebelum di-spill kita angkat gelas dulu. Selamat Ada datang Kalina. Spill the tea. Juragan Esteller. Juragan Esteller Mama Kalina. Boleh nanya nggak sih Mel gue? Kepada yang punya tempat, ya, kepada yang punya establishment nih ya. Yang kita lihat kan di sosial media kelihatan rame. Ya. Itu beneran rame, maaf. Ya. Pendatang beneran, pelanggan beneran, atau settingan sih Kak? Beneran. Beneran? Bahkan sampai ada yang dari Sumatera, ada yang sampai dari Bali, sampai mana. Dan itu bener, dan jujur ya, aku tuh nggak nyangka loh, beneran Mel. Gue nggak nyangka kalau misalkan bakal selama itu, tapi emang alhamdulillah ya. Waktu itu dikasih uang sama anak untuk istilahnya untuk jajan sebenarnya. 50 million ya? Gitu ya, alhamdulillah. Tapi maksudnya gini, bukan masa nominalnya ya, tapi rasa syukur aku, jadi aku alokasikan uang itu untuk modal bisnis gitu. Tapi itu luar biasa loh. Mohon maaf rasa penasaran aku terhadap benar atau tidaknya, makanya aku tanya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya zaman sekarang kalau kita melihat konten-konten di Pasti sosial kan media, dibayar ya iya, kayak gitu. langsung tanda tanya, Iya. bener apa enggak. Yang gitu. lagi heboh tuh Sahara, dia tuh cekcok sama tetangganya yang katanya Sahara ini suka pakai lahan si tetangganya. Parkir sembarangan di depan rumahnya atau pakai lahan parkir untuk bisnis rent mobilnya. Jadi maksudnya tuh dia tuh bikin konten gitu. Dianya bikin konten atau dia lagi di depannya Sahara? Dia lagi di depannya Sahara itu. Oh, itu di depannya Sahara? Yang video itu si Saharanya. Ceritanya. Tapi ya memang namanya, lu pernah nggak jujur ya, kalian pernah nggak punya tetangga yang memang tetangga adalah maut? Pernah nggak sih, Bo? Iya, ibarat tuh emang rese aja nih tetangga gitu. Iya. Kalau gue sih nggak sampai maut ya, tapi gue inget banget dulu gue kan tinggalnya kan dempet banget sama tetangga tuh zaman punya nyokap ya. Jadi tetangga gue tuh nenek-nenek banget. Jadi nggak boleh sama sekali parkir sedikit aja tuh buntut dari mobil gue. Iya. Ada di lahannya dia, tuh nggak boleh. Biasanya masalah lahan parkiran ini sering banget jadi masalah, bener nggak sih, Memang, Bo? memang. Iya, di depan rumah ya, bukan masuk ke dalam rumahnya dia. Di depan rumah yang seharusnya bisa parkir siapa aja. Tapi yang gue tahu ya, kebanyakan tuh ya, yang gue dari kecil misalnya nyokap ngasih tahu kalau misalkan tetangga itu jadikan saudara, karena kalau misalnya orang yang paling tahu pertama kali adalah tetangga. Jadi tetangga itu harus dirangkul. Nah, gue nggak ngerti ini. Kenapa tuh tetangga sampai guling-gulingan kayak begitu? Pengennya mungkin seperti itu ya, pengennya tetangga itu jadi saudara. Tapi ada juga tetangga menjadi perhara tuh ada. Ada. Ini salah Iya. satunya ini ya. Iya ada ya, contohnya mungkin apa yang terjadi sama Sahara sama Yaimin ini. Aku sih nggak mengecilkan masalah yang mereka hadapi ya. Yang gue nggak habis pikir tuh gini, kita punya tetangga rese, kita pernah ngerasain. Iya. Tapi kita nggak sampai ketika kita lagi ada masalah sama tetangga, kita lagi ribut, Videoin. kita videoin, terus kita posting, iya nggak Mel? Mungkin gini ya, ada perbedaan gap antara generasi. Mungkin di zaman kita dulu tuh mungkin kayak lo waktu tinggal sama nyokap lo, kesal-kesal ada, tapi kan handphone gak secanggih sekarang. Nggak ada. Atau kalaupun udah canggih seperti sekarang, model milenial seperti kita nih, milenial yang laule ya, Bo. Mungkin lo videoin, tapi keberanian untuk postingnya belum tentu sebesar itu. Iya, pasti kan kita
kita akan mikir, gue akan membongkar identitas tetangga gue, takut terjerat masalah Undang-undang hukum, ITE, undang-undang takutnya. ITE, Iya. takut nggak menyelesaikan malah bikin blunder gitu. Iya. Ya, Ada aku blunder tuh- kan? Aku tuh paling Blunder. takut kalau sampai viral, aku takutnya diundang di podcast Kena- Densu Margo. Hey. Karena kan akhirnya diundang di podcast Densu. Densu aja mumet lu, Say. Iya, Iya. ya lumayan lah, dapat engagementnya, ya dapat mumetnya juga dong, coy. Sabar. Kita spill dulu videonya sebelum kita bahas lagi ya. Ini Yaimin bilang Sahara itu nggak terima dengar suara berisik mobil. Aduh, pokoknya nggak selesai, tau nggak lo masalahnya? Beliau dengan dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci, Pak. Di situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil, dia tahu bahwasanya itu mobil yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Kemudian kunci itu dinyalakan, Pak. Dinyalakan mobilnya dan beliau gas dengan RPM yang tinggi. Di jam 2 malam, di tengah kesunyian malam. Beliau gas ada 5 menitan. Dan mobilnya mobil Mbak itu? Mobil saya. Dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Masalah ini lahan parkir yang digunakan ini lahan parkirnya itu milik Lahan siapa? parkir siapa sih? Nah, dugaan Tuh. tuduhannya itu Iya. lahan parkir milik orang lain yang digunakan secara tidak ilegal Resmi. lah oleh Sahara. Tapi kan tadi Sahara bilang kalau itu lahan parkir ya punya dia. Jadi kan kita nih sebagai penonton dan orang luar, kita nih orang luar semua loh. Iya, iya, iya. Bingung dong. Yang mana yang Binun benar? Kepala binun ya, Binun Say. kepala pikun dong. Bener. Dua-duanya benar, dua-duanya salah gitu. Kayaknya Kang Deddy abis selesainya kayaknya nggak bisa tidur deh, Say. Puyeng juga dia, puyeng juga. Sama kayak Densu ya. Sama kayak dia pusing juga. Densu, Kang Deddy. Nggak bisa tidur dia. dia. Nggak bisa tidur deh, Iya, Say. udah gitu gue maksudnya gini ya, kan sebenarnya masalah ini kalau dipikir Iya. sederhana mah nggak perlu sampai perang Begitunya, podcast, perang iya, konten benar, ya iya, sih. iya, iya. Cukup diselesaikan Secara dari kekeluargaan. organisasi yang paling kecil apa coba? RT. RT. Tapi bener tadi bercandaan lo gini, Denny Sumargo aja sampai ikut turun campur dan ikut puyeng sendiri. Dan Denny aja akhirnya mengikuti saran netizen untuk tidak menayangkan Iya. video podcastnya dengan Sahara. Saking udah tarik-tarikan kubu, tau nggak lo Iya, sekarang? iya. Kita spill dulu videonya ya. Jadi sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. I see. Mungkin karena nggak ditayangkan bisa mampir ke podcastnya Duet, Dep dan Iwet. biar mumetnya kebagi-bagi, Say. Nggak mau. Di podcast kita nggak Ambil ada. viral. Nggak ada yang viral-viral gitu. Bukan Bagi-bagi apa-apa. puyeng. Belum siap mental gue. Mah hebat sama kalian podcaster yang Nggak siap mental ya, Say. yang Iya. cater kasus-kasus mental, Iya, kasus-kasus viral gini tuh. Aduh, Kalina nggak kuat gue. Bayang sih puyengnya kayak gimana. Puyeng Gue sih sih ya. ogah. Apalagi gini, mungkin viralnya beda gini. Kalau Kalina dulu kan atau Pengkan Mambo viralnya ya karena viral produk atau apalah. Kalau ini kan viralnya memang sudah ada problem. Jadi memang podcaster tuh memang kudu siap-siap ya. Karena pasti akan netizen ini kebagi dua kubu gitu. Kalau Dan gue sih kebukti. jujur, waktu itu gue nggak kebayang akan seviral itu gitu. Iya. Gue punya share, gue pikir waktu gue jualan, gue mau niat gue jualan, cari duit. Kalau misalkan emang laku, syukur alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah gimana caranya supaya laku, gitu aja. Nah, Udah. kalau itu sorry ya, kalau itu gue bisa respect tuh. Maksudnya tujuan keviralan lo, Iya. ujung-ujungnya karena berusaha. Lo Iya. ingin mempromosikan usaha Dagangan. apa pekerjaan Benar, lo. benar. Kalau ini gue bertanya lo, Iya. lo pengen Memperjuangkan viral, apa nih? Iya Apa? gitu. Iya kan? Buntutnya apa sih? Buntutnya apa? Kalau mungkin mereka akan menjawab, gue memperjuangkan keadilan gitu. Gak Iya. bisa dong, gue memperjuangkan satu. Iya, Apa? itu. Lebih daripada keadilan. Apa? Ego gue. Yeay. Ya kalau menurut Iya, gue sih enggak kali ya. Iya. Karena menurut gue sebenarnya benar kata Dev ya. Ini kan sebetulnya, tapi gue nggak tahu secara detail seperti apa sebenarnya sesuatu yang bisa duduk sama-sama. Apalagi kalau lo nggak berencana pindah rumah. Lo kebayang nggak, Bu? Either kalaupun lo menang, Oh, Iya, lo betul. punya musuh di sebelah lo Di for the sebelah rest lo. of your life. Iya, betul. Lo nggak akan sejahtera hidupnya. Iya, benar. Benar. Iya kan? Jadi Iya. kan sebenarnya ya kalau kita mau turunin ego, kita duduk sama-sama without any Iya. kamera. campur tangan. Iya. Yes, ya udahlah. Gue kedek sama lo, gue Iya. juga kedek sama lo. Lu ngapain sih guling-guling? Ya biar Iya. seru aja mungkin Iya. jadi ngomong gitu. Iya, iya. Beres, pelukan, Iya, iya, selesai. iya, iya. Nggak boleh pelukan. Nggak boleh maaf, pelukan, Ya, salaman. saling, ya Iya kan? Kita Iya, spill iya. dulu video pengakuan Densu yang mengaku sempat geram juga sama netizen
dan sempat mikir untuk tetap menayangkan podcastnya. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lo. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan udah nggak gue naikin. Sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gue naikin lah. Naik. Apa? Besok ada podcast yang tadi. Gue naikin besok pagi. Netizen sih cuma pengen seneng aja ya nonton huru hara gitu. Iya. Jadi nggak peduli siapa yang benar siapa yang salah kalau kata gue sih. Tapi ini Iya tuh nggak maksudnya kalau Densu naikin yang Imin tapi tidak naikin si Sahara. Ya. Padahal tadi udah dibilang pollingnya jangan naikin. iya. Ya udah nggak dinaikin. Nah sekarang Udah kenapa naikin. diserang? Kita juga sebagai manusia tuh sekarang tuh jadi nggak tahu ya, kalau menurut gue performatif gitu. Ya. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung ya udah karena tahu akan ada kamera yang merekam, langsung performance aja gitu kayak maaf nih ya kalau kita mau tanya waktu Eza Gionino nangis di abis persidangan itu cerai. Iya, itu kan juga orang pada gini, kok bisa sih nangis? Iya. Kenapa ya dia nangis? Iya. Cari validasi apa cari pembelaan apa Nah gimana itu ya? menurut Gitu. menurut lu gimana Mel? Nah kalau itu karena gue gak ada di tempat dan gue gak temenan sama Eza, could be both sih ya. Karena bisa jadi namanya orang bercerai, ya gue gak tahu orang sedih bisa jadi juga. Tapi ya banyak hal yang ada dalam hati seseorang yang kita gak bisa langsung tebak dari satu aksi tertentu yang kita lihat langsung di sosial media. Iya. Gitu. Atau gitu ya, Nikita Mirzani yang selalu tampil memukau dalam setiap Persidangan. janji persidangannya dia. Iya. Dan perseteruan dia sama JPU itu kan juga orang banyak mempertanyakan. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih yang dicari? Kalau emang lagi dalam proses hukum boleh nggak sih biarlah hukum yang bertindak dan berpihak gitu? Kayak gitu loh. Sekarang tuh kayak performatif banget ujung-ujungnya. Kayak contoh lagi juga ya, Kimberly Ryder waktu dia posting naik angkot pas lagi ada masalah perebutan mobil. Iya. Itu kan juga dia juga sempat agak diserang orang gitu. Nih, lu mentang-mentang lagi mau ngasih lihat banget sih kalau hidup lu susah gara-gara itu gitu. Ya kan? Padahal mungkin dia nggak ada maksud itu. Nggak ada maksud. Yang kemarin juga rame tuh apa tuh? Yang Bunda Maya ngasih surprise ke salah satu anaknya naik pagar atau loncat pagar lah gitu. Terus kan juga berhembus kabar, oh ternyata itu bukan pure perjuangan seorang ibu mau ngasih surprise tapi gimmick gitu. Kita spill videonya boleh ya? Jadi itu bikin konten dia. Dia bikin konten misalnya, ya semua ujung-ujungnya kan cari duit, rating kan ujung-ujungnya. Jadi misalnya ada tayangan Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat gitu. Ya karena disuruh untuk bikin konten itu. Lah sampean bisa fitnah loh kalau nggak bener. Ngapain? Tanya aja ya nih. Karena apa? Karena saya juga pernah bikin konten buat waktu FPI, saya ribut sama FPI. Iya. Saya dibikin konten lari dari rumah. Seolah-olah takut sama FPI. Padahal FPI nggak mau nyerang rumah. Jeng. Kalau di belakang kita orkestra. Lagunya begitu tuh. Aku nggak mau komen. Karena dia konten. Soalnya Pak De waktu di tempat Yuni Sumargo bilang katanya nggak mau ke tempat gue. Udah nggak mau komen gue gitu. ampun. Padahal ya mungkin orang tuh sebenarnya ya mungkin namanya bermain game itu ya nggak di TV. yang nggak di konten sosial media pasti itu ada aja. Itu part of the work. Iya pasti ada. Ya, mungkin kalau sosial media untuk menaikkan engagement. Sorry, maaf. Ya. Dengan kalimat komentar kita barusan, Kalina kayaknya wajahnya tidak setuju. Gue demen nih. Kenapa tuh? Enggak sih, gue cuma tadi lagi mikir tentang apa yang gue posting gitu. Ngomongin tentang anak kan, gue jadi mikir waktu gue pernah posting tentang anak, gue kangen sama anak gue. Gue bilang gue mengucapkan ulang tahun dan gue nggak bisa ketemu sama anak gue pas ulang tahun anak gue. Banyak banget tuh komentar yang jahat banget yang bilang katanya makanya jadi ibu begini-gini, tinggal temuin aja, tinggal telepon aja. Gue itu posting itu mungkin ini nggak ada kaitannya atau ada kaitannya gue nggak ngerti ya. Cuma gue posting saat itu karena gue memang kangen sama anak gue, nggak bisa merayakan ulang tahun. Gue kalau udah ngomongin anak pasti gue sedih gitu kan, karena maksud gue belum.
Dikit. Enggak, matanya udah berkaca-kaca. Karena gue waktu pas gue mikir gini, sebagai seorang ibu yang kangen sama anaknya itu pasti akan melakukan segala cara ya. Iya, Nah waktu itu gue merasa yang biasanya gue selalu di pergantian tanggal, pergantian hari itu pasti gue merayakan ulang tahun sama anak gue. Tapi ini gue nggak bisa. Tapi gue sadar diri anak gue sudah besar. Iya. Anak gue bisa yang mungkin dia pengen merayakan sama temennya gitu kan. Yang biasanya dari jam 11 5-9 jadi ke jam 12 biasanya kita tiup lilin bareng-bareng gitu. Anak gue bilang saat itu oke, ya udah Mama Aska nggak bisa, Aska mau pergi sama teman-teman, mau pergi sama teman-teman atau apa, oh ya udah nggak apa-apa gitu, gue nggak ada masalah. Tapi balik lagi anak gue sempat waktu itu berpikir, Mama waktu itu cuma buat diundang sama TV ya, gue bilang enggak. Terus itu ada lagi yang orang-orang pada bilang katanya Kalina pengen cari ini. Gue bilang sumpah demi Tuhan gue cuma pengen mengungkapkan perasaan gue karena gue emang lagi kangen sama anak gue yang biasanya gue tuh ulang tahun bareng dia ulang tahun bareng sama gue. Itu buat gue itu banyak banget yang bilang katanya maka jadi ibu jangan begini, makanya tinggal telepon aja. Ini sosmed gue gitu, tapi gue yang dihujat sama orang, gue cuma bilang begini gitu. Yang akhirnya gue melihat memang anak gue tiup lilin sama keluarganya gitu, sama ibu sambungnya gitu kan. Yang biasanya saat itu sebenarnya harusnya ada gue pikir oh ya udah nggak apa-apa, memang dia juga kan punya keluarga juga di sana, ya udah gue nggak masalah. Cuma kan gue sebagai manusia, sebagai seorang ibu yang pingin mengungkapkan gitu niatnya gue kemana, netizen mikirinnya kemana. Gue bilang emang netizen menurut gue ya nggak semua ya, tidak semua, tapi banyak banget yang berspekulasi seakan-akan gue ini Kalina kayak pengen cari panggung atau apalah, cari validasi atau apapun iya, itu gitu. Memperpanjang drama. Iya, padahal gue nggak ada drama. Sih, emang nggak gampang tau kalau dibutuhkan kebijaksanaan untuk bisa melihat dan memilih mana konten yang settingan, mana konten yang jujur. Somehow, karena bagaimanapun juga kita suka lupa bahwa lu tuh udah public figure, nama anak lu besar banget, nama mantan suami lu gede banget. Nah, jadi ngerti gak sih? Yang jadi salah, mau yang bener jadi salah. Iya, nama mantan yang mana sih? DC, Mas DC. Ya karena Vicky juga kan besar. Oh iya. Udah ini dari anaknya. Lu juga dari anak kandungnya. Iya juga, aduh blunder deh. Yang terakhir kan juga kan dia yang kenalin. Enak makan dulu dong. Ini harus dicobain dong nih. Ini enak nih, ini enak banget.